Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Bukhari nomor 5653. Menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innallaha qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi." Allah itu apabila menguji hambanya di penglihatannya, jadi kalau kita sakit mata, fasabara, kemudian kita sabar, atau sampai penglihatannya kita berkurang. Kalau penglihatan kita berkurang, awattuhu, asal kita sabar, maka akan mengganti siapa Allahu kepada abdi minhuma dari habibataihi al-jannah, kepada pahalanya surga. Tetap saja kita harus berdoa dan menjaga kesehatan, termasuk kesehatan mata, dan sabar dan berobat. Mabtuliya abdum ba'da dhahabi dinihi bi asyadda min dhahabi basarihi wa man ibtuliya bi basarihi fasabara hatta yalqallaha laki Allah ta'ala wa la hisaba alaih. Berikutnya Bukhari 5654. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa aka Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma qalat fadakhaltu alaihima qultu ya abati kaifa tajiduka wa ya Bilal kaifa tajiduka qalat wa kana Abu Bakrin idza akhadat kul humma yaqul kullu mri'in musabbihum fi ahlihi wal mautu adna min syirakin alihi. Wa kana Bilal idza aqla'atan yaqul ala laita syihri hal abitanna laila biwadin wa hawli idkhiru wa jalil wa hal arida yawma biyaha janna wa hal tabduran li syamatu wa tafil. Jadi sahabat Abu Bakar itu kalau sakit itu beliau sabar, berdoa, berobat, dan beliau sambil menghibur diri, sambil beliau menyampaikan bahwa kullu mri'im musabbih fi ahlihi. Seorang itu detik di pagi hari bersama keluarganya. Padahal wal mautu adna min syiraki na'lihi, sedangkan kematian itu lebih dekat dari urat nadinya, dengan lebih dekat dari tali sandalnya. Dulu itu sandal kalau talinya putus maka nggak bisa dipakai karena sangat dekat, menunjukkan sangat dekat antara hidup dan wafat, itu bisa sangat dekat dan cepat perpisahannya. Qalat Aisyah faji'tu ila Rasulillah fa akhbartu fa qala Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda. Allahumma wa sahhiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa anqul hummaha faj'alha bil juffah. Jadi menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu berdoa agar masyarakat betah tinggal di kota Madinah dan mudah-mudahan penduduknya ini sehat semua, dan Nabi berusaha agar masyarakat sehat dan selalu mendoakannya dan membuat lingkungan yang sehat, aman, rukun, tenang, teduh, lalu ekonominya juga berjalan lancar. Allahumma wa sahhiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Wangkul hummaha faj'alha bil juffah. Bukhari 5654. Lalu 5655. Menurut sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, annabnatal lin nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi wa huwa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'at wa ubay nasibu annabnati qad qudirat fa ashhadna fa arsala ilaiha assalam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Jadi Nabi itu putrinya
sebagai manusia biasa, ada musibah. Lalu ketika di keluarganya ada musibah itu, Nabi menyampaikan, Innalillahi ma akhadha wa ma a'ta. Mohon maaf, semua itu titipan Allah. Bisa saja, kapan saja Allah mengambil titipannya. Jangankan yang lain. Titipan nyawa yang ada pada kita tiba-tiba bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu musamma. Semua itu ada batasannya, ada waktunya, ada ajalnya. Faltah tasib wal tasbir, hendaklah kita selalu mengkoreksi diri, memperbaiki diri, dan selalu menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Farsalat tuksamu alaihi faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qumna wa rufi'as sabiyyu fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu taqaqa'ah fa fadat ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apabila ada orang yang dipertemukan dengan Nabi, misal anaknya ada yang sakit, maka Nabi selalu berpesan, Innalillahi ma akhadha wa ma a'ta. Semua itu titipan Allah agar kita juga sabar. Lalu ada seorang anak yang fi hajrin Nabi, berada di pangkuan Nabi. Lalu anak ini seperti mau sekarat gitu, sakaratil maut, wa nafsuhu taqaqa. Fafadat ainahu, maka Nabi tanpa terasa air matanya menetes. Nabi menangis. Faqala lahu Sa'ad ma hadza ya Rasulullah? Ini air mata apa Nabi? Kenapa Nabi menangis? Qala hadhihi rahmatu wada'aha Allahu fi qulubi man syaa min ibadih. Ini tangisan kasih sayang yang dititipkan oleh Allah di setiap hati manusia. Allah menitipkan di hambanya Allah yang dikehendaki. Ya, kalau kita menangis karena suatu musibah itu manusiawi, yang tidak boleh itu berlebihan. Wala yarhamullahu min ibadihi illa ruhama. Justru asal tidak dibuat-buat, ketika ada orang mudah tersentuh hatinya sehingga ada kalanya menetes air mata tanpa terasa, itu menunjukkan adanya kasih sayang di hati setiap insan. Dan Allah akan menambahkan kasih sayang bagi orang yang di hatinya punya kasih sayang. Dan Allah sangat suka. Berikutnya Bukhari 5656. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyyun ya'uduhu. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi itu kalau bertemu atau besuk orang sakit, Nabi membesarkan diri agar imunnya orang itu kuat. Insya Allah nggak apa-apa, la ba'sa. Insya Allah sembuh. Kalau toh terjadi musibah seperti ini, Allah punya niatan baik, mungkin akan meningkatkan derajatnya karena diuji. Untuk meningkatkan derajat ada kalanya melalui ujian, seperti anak SD diuji karena naik tingkat menjadi SMP, SMP diuji karena naik tingkat SMA, SMA diuji karena naik tingkat kuliah, dan seterusnya. Apabila sabar, tentu balasannya luar biasa. Kalau toh wafat, insya Allah Allah akan memberikan nikmat, pahala, dan disucikan dari berbagai perbuatan catatan dosa, karena dengan sakitnya itu Allah mensucikan segala dosa-dosanya. Qala qul tatahur kalla bal hiya humma tafur au tasur ala syaihin kabir tuziruhu al-qubur. Lalu ketika Nabi menyampaikan optimisme seperti itu, harapan bahwa insya Allah sembuh, sehat, ternyata ada yang nyeletuk.
itu mah sakit yang biasanya mengantarkan ke kematian Nabi. Nabi menyampaikan, ya kalau memang maunya seperti itu ya ya silahkan. Akhirnya betul-betul wafat. Jadi orang itu ada kalanya sesuai dengan harapan dan doanya. Kalau kita percaya bahwa kita insya Allah masih ada harapan, masih sehat, kecuali takdir, maka cobalah meningkatkan kepercayaan dan imun kita gitu. Untuk terus berdoa, optimis, meningkatkan imun, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Ay annal maridha yakfurul khataya fa in hasalat al-afiyah faqad hasalat al-faidatan wa illa hasala ribhu takfir wa tahurun laka min dzunubika ay mutahhira. Ay annahu la naqasa 'ala al-imam fi iyadati maridin min ra'iyatihi walau kana arabiyan jafiyan wala 'ala al-'alimi fi iyadati al-jahili liyu'allimahu wa yadhkurahu bima yanfa'uhu wa ya'muruhu bisabri li'alla yatasakhkhata qadarallahi fayasqutu 'alaihi wa yaslihi an alamihi bal yaubituhu bisaqamih. Lalu berikutnya Bukhari 5657. Menurut sahabat Anas radhiyallahu an anna ulaman di Yahuda kana yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya pembantu yaitu anak yang beragama Yahudi. Maka Nabi itu memberi contoh bahwa kita hubungan dengan agama lain itu bagus. Selama mereka saling menghargai, tentu kita harus lebih menghargai. Dan kita mengangkat pegawai orang beda agama itu juga boleh. Yang perlu dihindari apabila ada pilihan memungkinkan jangan sampai umat Islam yang jadi bawahannya, pembantunya, tapi umat Islam harus menjadi atasannya atau majikannya. Tapi tetap umat Islam harus tetap bisa mengayomi orang yang beragama lain, melindunginya. Famarido, kemudian pembantu Nabi yang beragama Yahudi itu sakit. Anak ini sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian oleh Nabi dibesuk. Faqala aslim. Kemudian Nabi menawarkan, kalau kamu mau silahkan kamu masuk Islam. Kemudian dia minta pendapat ke orang tuanya, lalu orang tuanya mengizinkan. Fa'aslam. Kemudian anak itu memang ingin masuk Islam. Karena tahu kenyataannya Islam itu baik, Nabi itu juga baik. Akhirnya tanpa paksaan, jadi begitulah. Bukhari 5657. Jadi Nabi itu membesuk tidak hanya orang Islam, orang non-Islam pun dibesuk. Ini Bukhari 5657. Babu iyadatil musyriki. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir ma shalla qa'idan wan nasu khalfahu qiyam. Nabi itu pernah kepleset dari kuda, jatuh, tergelincir sedikit, lalu Nabi menjadi imam, duduk, sahabat ikut duduk. Lalu beliau di akhir hayatnya sebagai manusia pernah juga sakit, lalu beliau sholat duduk, sahabat sholat berdiri. Jadi di akhir hayatnya Nabi sholat duduk, pernah, lalu makmumnya berdiri. Ini untuk menjelaskan ketika ada imam memimpin sholat duduk, maka makmumnya boleh berdiri, boleh duduk. Bukhari 5658. 5659 menurut Siti Aisyah binti Sa'ad anna abaha qala asyakaitu bi Makkah syakwan syadidah faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni faqultu ya Nabi Allah inni atruku mala wa inni lam atruk illa bintaw wahidah fausi bi thulutsai mali wa atruku thulutsa qala la qultu fausi bin nisfi wa atruku nisfa qala la qultu fausi bi thuluts wa atruku laha athulutsain qala thuluts wa thulutsu katsir thumma wada'a yadahu ala jabhatihi thumma masaha yadahu ala wajhi wa batni thumma qala Allahumma shfi sa'da wa atamim lahu hijratahu fama ziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Jadi dulu ada orang sakit,
Lalu Nabi membesuk, lalu Nabi mendoakan dan meletakkan tangannya di dahi orang yang sakit itu. Lalu diusapkan di muka dan perut yang sakit. Tentu laki dengan laki ini ya. Kemudian alhamdulillah sembuh sehat atas izin Allah. Lalu 5660 menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadida famasastuhu biyadi faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal inni aw'aku kama yu'aku rajulani minkum faqultu dzalika anna laka ajrayn faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yusibu adza maradun fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Bukhari 5660. Seorang Islam Muslim apabila terkena musibah seperti sakit, kalau sabar tetap berdoa dan berobat, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana pohon itu berguguran daunnya kalau terkena panas. Ya, cuma kalau bisa jangan minta sakit. Tapi kalau sakit ya berdoa, berobat dan sabar. Nabi itu biasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ada maridhan yadahu 'alal makan alladhi ya'lamu tsumma yaqul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamu iyadatil marid ayyadha ahadukum yadahu 'ala jabhatihi fayas'aluhu kaifa huwa. Kata Siti Aisyah seperti itu. Lalu yang terakhir hadis Bukhari 5661 sampai 5664. Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi famasastuhu wa huwa yu'aku kan syadida faqultu innaka la tu'aku kan syadida wa dzalika anna laka ajrain qala ajal wa ma min muslimi yusibu adan illa hatat anhu tayahu kama tahatu waraqus syajar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajuli ya'udu faqala ba'sa tahur insyaallah faqala kalla bal hiya humma tafur ala syaihin kabir hatta tuzirahu al-qubur qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'am idzan in qita an Umar rafa'ahu idza dakhalta ala marid famurhu yad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 150 di sebelah kanan dari bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 baris dari bawah di sebelah kanan Fathul Bari juz 4 halaman 150 katanya Sayyidina Umar menyampaikan kalau kalian besuk ke orang sakit, jangan lupa mendoakan yang sakit dan sebaliknya kalau memungkinkan kamu minta didoakan oleh orang yang sakit itu. Karena doa orang yang sakit itu seperti doanya malaikat dalam pengertian dia dalam keadaan bersih, tidak punya dosa insya Allah. Karena dia telah dikasih sakit oleh Allah dan sabar. Lalu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiba ala himar ala kaf ala qatifa fadakiyah wa arda fa usama wa ra'ahu ya'udu Sa'd bin Ubadah qabla waq'ati Badrin. Waktu sahabat Sa'ad bin Ubadah sakit, itu Nabi membesuk bersama sahabat Usama bin Zaid naik himar keledai sebelum terjadinya perang Badar. Fasar hatta marra bi majlisin fi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi berjalan sampai lewat di jalan itu bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang sedang duduk-duduk. Biasa dia nongkrong di jalan. Wadzalika qabla ay yuslim Abdullah. Itu kejadian sebelum Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul itu masuk Islam. Karena dia nanti masuk Islam meskipun munafik gitu, kepura-puraan. KTP-nya Islam tapi kerjanya merongrong umat Islam dari dalam. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran surat Taubah sampai Allah menyampaikan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi tidak diperkenankan menyolati, akhirnya biarkan disolatin orang lain saja dan seterusnya.
Wa fil majlisi ahlatum minal muslimin wal musyrikin abadatil authan wal yahud wa fil majlisi Abdullah bin Rawaha. Nongkrong di situ ada orang Islam, ada orang musyrik, ada orang Yahudi di Madinah itu. Sebelum terjadinya perang Badar. Karena memang tadinya hidup di sana berbagai agama, tapi karena kerjanya orang kafir, orang Yahudi selalu mengajak orang kafir musyrikin Mekah untuk menghancurkan, membunuh Nabi dan Muslim, maka akhirnya diabadikan dalam At-Taubah dan Al-Hasyr 1-5. Lalu oleh Nabi, orang-orang kafir ini ditempatkan di luar Mekah dan di luar kota Madinah, tempat yang kira-kira layak buat dia. Di Mekah ditempatkan di Jeddah, sedangkan di Madinah dia ditempatkan di Khaybar sana. Di Khaybar malah dia membuat kegaduhan, lalu disuruh di luar laginya. Falamma wasyatil majlis sa'ajaja ad-daba khammara Abdullah ibn Ubay anfahu biridaihi qala la taghburu alaina. Jadi ketika Nabi lewat, itu hidungnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ditutup. Merasa banyak debu bertebangan nih. Dan pokoknya dia nggak menunjukkan perasaan kurang suka gitu loh dengan keberadaan Nabi dan umat Islam. Ya begitulah. Tapi Nabi tetap menanggapi dengan baik-baik saja. Fasallaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqafa wa nazala fada'ahum ilallah faqara alaihimul Qur'an faqala Abdullah bin Ubay ya ayyuhal mar'u innahu la ahsana mimma taqul in kana haqqan fala tu'dina bihi fi majalisina warji ila rahlika faman ja'aka minna faqsus alaih. Ketika Nabi menyampaikan, mencontohkan kebaikan, kebenaran, gak usah turun kamu. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam tertarik dengan agamamu, biar datang aja ke rumahmu. Pokoknya dia omongannya juga pedes, kurang enak gitu loh kepada Nabi dan kepada umat Islam. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari beliau, dari mereka sebelum masuk Islam, sampai masuk Islam pun begitu tingkah lakunya. Kalau udah kebiasaan sulit itu dirubah. Qala Ibnu Rawaha bala ya Rasulullah faushana bihi fi majalisina fa inna nuhibbu dzalik. Sedangkan orang Islam mendengar Nabi menyampaikan kebenaran, menyampaikan terusin Nabi, kami suka. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul enggak suka. Fastabbal muslimun wal musyrikun wal yahud hatta kadu yatasa warun. Kemudian terjadilah keributan, perselisihan antara orang Islam dan orang musyrik dan orang Yahudi sampai hampir terjadi ya begitulah semacam keributan. Falam yazal an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dia akhirnya pukul-pukulan sampai lempar sandal segala macam. Lalu Nabi berusaha untuk meredakan situasi yang panas dan merukunkan. Falam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu. Pada akhirnya mereka sama-sama menahan diri. Jadi Nabi itu pintar merukunkan masyarakat gitu. Farokiban Nabi sallallahu alaihi wasallam dabatahu hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah. Kemudian Nabi mengalah, Nabi naik kendaraan himarnya lalu melanjutkan perjalanan untuk membesuk sahabat Sa'd bin Ubadah. Faqala lahu ay Sa'd alam tasma' maqala Abu Hubab yuridu Abdullah ibnu Ubay yuridu Abdullah ibnu Ubay. Jadi begitu sampai di sahabat Sa'd bin Ubadah, Nabi menyampaikan tadi itu ya begitulah apa ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu menunjukkan ketidaksukaannya berlebihan kira-kira begitulah. Lalu kata sahabat Sa'ad ya Rasulullah ufu'an wasfa. Ya saya paham Nabi, saya udah bisa tebak apa yang dialami Nabi, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maafkan saja kalau Nabi berkenan dan lupakan saja kesalahan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang kalau besar itu tidak mudah ngeladenin ya orang ya biasa-biasa aja. Kok bisa memaafkan kalau enggak menghindar. Selama enggak berlebihan gitu kan. Falaqad a'taka Allahu ma a'taka. Kenapa kalau bisa kamu maafkan dan lupakan saja, enggak usah digubris tuh Abdullah bin Ubay.
karena Allah telah melebihkan derajatmu di atas mereka ini. Kalau Nabi melayani mereka, ya nanti derajatnya sama dengan mereka. Kira-kira begitu. Jadi maksudnya bukan untuk menyombongkan diri, tapi memang kalau orang itu merasa lebih ekonominya, keimanannya, kesehatannya, derajatnya, agar kita bisa memaafkan kekurangan orang-orang lain. Berlatihlah. Walaqad ijtama ahlu hadhil buhaira ala ay yutaw yutawwijuhu fayu'assibuhu falamma radda dzalika bil haqqi alladhi ataka Allah syarika bidzalik fadzalika alladhi fa'ala bihi ma ra'aita. Ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni laisa biraqibi baglin wala birdaun. Itulah hadis Bukhari dari nomor 5653 sampai 5664, Fathul Bari juz 4, halaman 143 dari sebelah kiri sampai 151 kiri lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.